Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, halo lagi Jabar. Perkenalkan, nama saya Siti Hana, kelas 10, jurusan Teknik Kimia Industri dari SMK Bela Nusantara Andika, Kabupaten Cianjur. Seiring berkembangnya waktu geologi di bumi, sehingga Indonesia demikian berevolusi dan berada di era globalisasi, di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Akan tetapi, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat dikatakan masih buruk. Akibat pengelolaan yang buruk, Indonesia kini merupakan salah satu negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi. Sebetulnya, seberapa penting sih menanamkan pendidikan anti korupsi? Tentu saja sangat penting, karena selain membangun kesadaran dan etika integritas sejak dini, korupsi menjadi salah satu penghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa dan calon duta pelajar sadar hukum dan HAM, saya akan mengulas mengenai materi pentingnya menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi. Sebelum ke materi, adapun tujuan indikator pembahasan yaitu yang pertama memahami pengertian korupsi dan dampak negatifnya bagi bangsa dan negara. Kedua, mengetahui nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Ketiga, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mari kita lihat, indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 sebagaimana yang dinyatakan pada data tersebut. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan video mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebetulnya, apa itu korupsi? Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti rusak atau busuk. Secara yuridis, korupsi sudah tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Sedangkan secara umum, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan, kekuasaan yang memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Pun faktor dari akar permasalahan korupsi di Indonesia ditandai dengan beberapa faktor antara lain faktor keserakahan, faktor kesempatan, faktor kebutuhan, dan faktor pengungkapan. Dari beberapa faktor pemicu di atas mengakibatkan timbulnya dampak negatif korupsi bagi bangsa dan negara. Selain pengaruhnya yang sangat merugikan akibat korupsi, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi negara yang mendunia serta meningkatnya angka kemiskinan, tindakan korupsi yang merajalela juga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Maka dari itu, untuk mencegah korupsi sebagai bangsa Indonesia, kita harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi baik dalam jangka waktu panjang dan yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pemberantasan korupsi diperlukan 3 strategi khusus. Yang pertama, penindakan atau penegakan hukum yang berfungsi untuk memberikan efek jerah supaya tidak ada yang melakukan korupsi. Kedua, perbaikan sistem untuk menutup celah-celah dalam pengawasan agar orang-orang sulit melakukan korupsi. Ketiga, program pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, integritas, serta akuntabilitas. Program pendidikan, kampanye, dan sosialisasi. Pemerintahan Indonesia cukup memberikan perhatian yang serius dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menguatkan lembaga anti korupsi, salah satunya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Semenjak efektif beroperasi, KPK berpartisipasi dalam melaksanakan program pendidikan kegiatan pencegahan korupsi baik di institusi pendidikan maupun masyarakat. Adapun 5 tahapan implementasian pendidikan anti korupsi, yaitu yang pertama, advokasi dan regulasi. Yang kedua, pengembangan materi dan kurikulum. Yang ketiga, sosialisasi dan capacity building. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir, pendampingan dan asistensi. Penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diwujudkan karena melalui pendidikan inilah
Berlangsung pembinaan terhadap para siswa yaitu sebagai generasi muda penerus bangsa. Apabila satuan pendidikan menanamkan dan membina sikap anti korupsi, maka akan melahirkan generasi yang bijaksana dan peduli akan kesadaran pentingnya hukum dan HAM. Tolak korupsi, dukung kebijakan anti korupsi untuk masa depan yang lebih baik, karena bersikap tegas menentang korupsi adalah cerminan kepemimpinan yang berkualitas. Sekian video materi mengenai pendidikan anti korupsi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.